bengi iki aku ora ana kancane. Lunga dhewe. Mung sing dikancane tukang YouTuber wis arek priye wis. Kudune nek nyoskrep kudune ki ya sing sak akeh-akeh ya kanca-kanca jejak Kang Yuli channel. Aku mergo ana subscribe kudu YouTube-e mesti maju. Nek ora maju ya kudune gawe video sak akeh-akeh ya kok. Ayo, rek. Karang sing nyoskrep saya akeh, ora ana sing nyoskrep sing akeh. Mesti ana ora ana gangguan liyane rek. Heeh, ya dongake wae ya kok ayo muga-muga wae aku tak bali turu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah guys, kita berjumpa lagi dengan sahabat jejak Kang Yuli. Pada malam ini saya bertemu dengan Ki Dalang Tribagong yang asal dari Purworejo dan menanyakan tentang karakter Punokawan, khususnya ya ini apa tuh, ini Bagong ya. Ini kalau menurut kita itu karakter gimana? Kalau menurut saya yang namanya Bagong itu adalah Bagong itu adalah untuk walaupun perutnya besar, ini banyak ilmu, ilmu yang ditularkan pada bendoro-bendoronya. Contohnya untuk itu banyak ilmunya, contohnya banyak zikir, banyak bersolawat, banyak ibadah, banyak ibadah puasa. Digambarkan Ki Lurah Bagong. Kenapa gambarkan perutnya besar? Kemungkinan hatinya itu besar untuk menerima apa adanya. Dari setiap ejekan sama orang lain itu Ki Lurah Bagong. Berjiwa besar orangnya itu. Kenapa perutnya besar? Ini digambarkan hati. Kalau hati kita besar hati, kemungkinan ini bisa menjadi sori teladan. Kenapa gundul? Gundul itu ibaratnya orang itu digambarkan pemikirannya itu jauh lebih ke depan daripada pemikiran yang kecil gitu loh, maksudnya berpikiran besar. Nah, kenapa mendonong meripatnya? Mendonong itu istilah dia lebih tahu daripada yang di bawahnya. Contohnya para ngalim ulama itu kan bisa baca Quran, bisa baca sholawat. Digambarkan Ki Lurah Bagong ini wawasannya lebih luas. Digambarkan para alim ulama itu wawasannya itu ke depan, para bisa suri teladan para murid-muridnya itu wawasan besar dari Ki Lurah Bagong karena digambarkan matanya besar. Nah, kenapa lambene duwer? Orang itu harus bicara pas dengan keadaan. Kalau ngomong A ya tetap A, ngomong B ya tetap B. Kemungkinan Ki Lurah Bagong itu walaupun lambenya duwer kayak gini, ini kemungkinan bisa zikir, bisa sholawat, bisa menghadap yang kuasa, tapi tidak membeda-bedakan antara yang si miskin dan si kaya. Itu gambarnya Ki Lurah Bagong. Nah, kenapa menggenggam ini? Itu sama Ki Lurah Petro itu nyadong ilmu itu harus kita dicadong saoke-oke untuk dimasukkan ke dalam pikiran, juga ke dalam hati. Antar hati dan pikiran itu adalah sama. Itu digambarkan Ki Lurah Bagong. Itu sama seperti Ki Lurah Petro tadi. Nah, mungkin
ini kok pakai sarung. Nah, sarung itu menggambarkan orang itu harus tidak memamerkan aurat itu entah apa itu, kalau laki-laki dengkul, kalau wanita pantat. Kalau ya yang penting tidak mengumbar aurat itu digambarkan pakai sarung. Sarung itu untuk kita mencontoh kilurah bagong tersebut. Kok pakai kalung? Kalung itu untuk kita, untuk perhiasan sehari-hari. Perhiasan kita apa? Pelakon kita apa? Harus lebih baik daripada hari yang akan datang. Iya. Contohnya kalau di bulan Ramadan harus baca Quran. Ini digambarkan kalung. Kalung itu perhiasan kita adalah apa? Quran dan hadis. Dan kehidupan sehari-hari itu harus itu sholawat dan baca Al-Quran. Jadi gini Ki Bagong, ini kan Ki Bagong kan, ini namanya Bagong ya namanya ya kan. Nah, wayang namanya Bagong. Ini kan kok posisinya ini kok pendek, itu makna dari itu apa ya? Maknanya pendek itu jangan dikatakan orang itu rendah. Nah, kemungkinan orang pendek itu lebih tawadhu daripada orang yang lebih tinggi. Jadi merendah gitu ya? Merendah. Nah, digambarkan merendah. Tidak menjemukkan diri. Nah, tidak memamerkan suatu benda, apalah contohnya harta, tahta, kedudukan, itu digambarkan kilurah bagong kayak gini. Oh iya kayak gitu. Jadi gini Ki Bagong, kalau untuk kita, untuk yang sekarang kan di aplikasi yang sekarang, zaman sekarang itu kan kalau Ki Bagong kan bisa buat panutan ya kan. Mencontoh bahwa kita itu mencontoh seperti kayak Ki Bagong, selalu merendah diri dan tidak takabur. Ya sebagai contoh itu tokoh pewayangan Kilurah Bagong. Memang kalau Kilurah Bagong itu kalau sama bapaknya itu berani sama bapaknya. Semar itu kan, Semar itu nyamar. Sebenarnya Bagong ini ayang-ayangnya Semar. Ayang-ayangnya Semar. Ayang-ayang itu bayangannya Ki Semar. Jadi setiap waktu kita mau sholat, kan hati kita pasti ada bayangannya. Setiap waktu kita pasti menghadap ke sana. Ayangnya kita punya ayang-ayangnya apa? Ayang-ayang kita batin kita harus menghadap ke sana. Contohnya kalau kita sembahyang itu harus tumanina, harus baca Al-Fatihah yang benar, itu yang dinamakan ayang-ayang. Kalau digambarkan pewayangan itu ayang-ayangnya Semar, digambarkan orang sembahyang. Contohnya ngelmu itu dari hati ke pikiran. Contohnya perut besar ini bukan karena makanan, karena ngelmu. Saking besarnya itu ngelmu apa aja bisa masuk. Termasuk makanan juga bisa. Kalau kita kenyang mau nuntut ngelmu kan malas ngaji wis wareg guru. Nah, kayak contohnya kayak gitu. Kalau diaplikasikan zaman sekarang jarang, orang pasti main HP, game. Nah, itu contohnya kan tidak punya ngelmu. Ngelmunya pasti antara pikiran dan hati pasti sinkron. Gambarkan diaplikasikan ke zaman sekarang ini. Oh ya. Jadi gini ya, saya udah jelaskan. Tadi gini, para sahabat Jangan Suli, jadi tadi kita tuh digambarkan tentang tokoh wayang Bagong. Dalam artian, kenapa kok Bagong itu kok pendek, rendah? Berarti menandakan beliau itu seorang yang rendah hati dan tidak takabur. Makanya kita bisa mencontoh dari Ki Bagong. Demikian sahabat Jangan Suli, jangan lupa subscribe, like dan komennya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.